Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu di channel Warga Digital. Kesempatan kali ini kami akan berbagi video mengenai pendaftaran atau pembukaan PPG untuk prajabatan, yang dimana ini diumumkan di portal resmi PPG Kemendikbud.go.id pada tanggal 2 Juni tahun 2022. Untuk pengumumannya itu sebagai berikut, yaitu pengumuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, yaitu pengumuman nomor 2518-B/JT.00.03/2022, di mana isinya adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Ditjen GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki minat bakat dan panggilan jiwa menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa program pendidikan profesi guru PPG Prajabatan tahun 2022. Jadi perlu diingat Bapak Ibu bahwa undangan ini atau pembukaan ini untuk prajabatan, bukan dalam jabatan atau daljab. Apa bedanya antara prajabatan dengan daljab? Kalau PPG dalam jabatan itu masa perkuliahannya itu antara 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau untuk PPG prajabatan di tahun 2022 ini nanti mahasiswa untuk mengikuti program pendidikannya yaitu 2 semester, yaitu antara 1 semesternya 6 bulan, sehingga untuk 2 semesternya nanti pelaksanaannya sekitar 1 tahun pendidikan. Adapun persyaratan yang diwajibkan di sini adalah persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. Syarat yang keempat, memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Kemudian syarat yang kelima, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,00. Syarat yang keenam, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani nanti diserahkan pada saat lapor diri. Yang ketujuh, memiliki surat keterangan berkelakuan baik diserahkan pada saat lapor diri. Yang delapan, memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, zat aktif dan lainnya atau NAPSA. Yang kesembilan, menandatangani fakta integritas. Dan yang persyaratan yang ke-10, mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes substansif, dan tes wawancara. Itu Bapak Ibu ada 10 persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Kemudian untuk kuota nasional dan bidang studi PPG Prajabatan tahun 2022 ini, kuota nasional program PPG Prajabatan tahun 2022 adalah 40.000 mahasiswa. Bidang studi PPG Prajabatan yang dibuka adalah guru kelas SD, bahasa Indonesia, matematika, guru kelas TK, pendidikan luar biasa, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial IPS, dan ilmu pengetahuan alam IPA, serta pendidikan Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Kemudian yang ke-11 adalah sejarah, ekonomi, biologi, kimia, dan fisika. Jadi ada 11 bidang studi yang dibuka untuk PPG Prajabatan tahun 2022 ini.
Kemudian masa perkuliahan dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2022 ini, perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester dan biaya pendidikan per semester sebesar 8 juta atau di sini 8.500.000 rupiah. Nah, calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar 17 juta rupiah untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Seperti awal tadi saya sampaikan bahwa bedanya antara PPG Prajabatan dengan PPG dalam jabatan yaitu masa perkuliahannya, dimana untuk yang Prajabatan ini nanti akan ditempuh jenjang pendidikannya selama 2 semester atau 1 tahun. Tapi kalau dalam jabatan nanti tergantung dari masa kerjanya. Kalau nanti masa kerjanya sampai tahun 2015 nanti pelaksananya hanya 3 bulan, tetapi kalau untuk masa TMT-nya di atas 2015 nanti masa pendidikannya yaitu 6 bulan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahapan seleksi. Tahapan seleksi di sini ada 3 tahapan seleksi yang akan dilaksanakan, yaitu tahap 1 yaitu seleksi administrasi, itu proses penyelesaian kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau SIM PKB. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap 2, tes substantif meliputi tes penguasaan bidang dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat uji kompetensi atau TUK yang ditunjuk. Ini biasanya untuk TUK-nya biasanya meliputi kabupaten masing-masing. Teknis pelaksanaan tes menggunakan aplikasi komputer asisten tes asesmen nasional berbasis komputer atau CAT ANBK. Kemudian tahap seleksi yang ketiga ini tes wawancara bertujuan untuk menggali lebih dalam kompetensi calon mahasiswa baik profesional dan personal, dilaksanakan secara daring atau online melalui media platform virtual meeting. Tahap seleksi bersifat sekuensial sehingga jika dinyatakan tidak lolos pada salah satu tahap, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, biaya pendaftaran dan seleksi tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp200.000 ditanggung oleh calon mahasiswa. Jadi nanti kalau untuk pendaftarannya dalam PPG Prajabatan di sini tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp200.000. Kemudian untuk tata cara pendaftaran dan seleksinya di sini ada sistem pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tata cara pendaftaran adalah sebagai berikut. 1. Calon mahasiswa wajib memiliki alamat pos elektronik atau email yang aktif. Yang kedua, calon mahasiswa melakukan pendaftaran awal melalui laman http://ppg.kemendikbud.go.id, kemudian memilih menu daftar PPG Prajabatan tahun 2022. Nanti di menu PPG di halaman ppg.kemendikbud.go.id calon mahasiswa diminta untuk memilih daftar PPG Prajabatan. Kemudian yang ketiga, calon mahasiswa membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB. Pada tahap ini, data NIK akan diverifikasi secara otomatis dan akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A angka 1 sampai angka 3. Yang keempat, pendaftaran lanjutan dengan cara login pada SIM PKB menggunakan username dan password yang telah dikirimkan melalui email. Tahapan pendaftaran lanjut meliputi 1. Biodata diri, data kemahasiswaan, bidang studi PPG, data pendukung lainnya seperti pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjadi sukarelawan dan sebagainya.
Kemudian pilihan lokasi tempat pelaksanaan tes substansifnya secara luring, kemudian mengisi pertanyaan essay, kemudian mengunggah dokumen antara lain foto terbaru, berpakaian formal, kemeja putih dan berdasi, dan berlatar belakang warna biru. Ukuran file maksimal adalah 1 MB. Kemudian dokumen yang kedua yang harus dipersiapkan adalah fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000. Kemudian persyaratan atau dokumen yang ketiga, bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri mengunggah SK penyetaraan ijazah luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Kemudian tahap yang kelima adalah verifikasi data IPK dan linearitas program studi S1 atau D4-nya dan bidang studi PPG yang akan dipilih dilakukan secara sistem. Dan jika dinyatakan valid atau linear, maka wajib mengisi pertanyaan essay pada angka 4.F, yaitu poin mengisi pertanyaan essay. Kemudian jika tidak valid atau linear, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Tahap yang ke-6, calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya untuk mengikuti tes substantif setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Nah, mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB. Pembayaran yang terintegrasi berhasil akan dilanjut untuk proses penempatan lokasi TUK tes substantifnya. Kemudian, poin yang 7, calon mahasiswa mencetak kartu tes substantifnya melalui aplikasi SIM PKB pada masa cetak kartu tes. Pada kartu tes akan tertera jadwal dan lokasi untuk mengikuti tes substantif secara luring. Kemudian yang 8, calon mahasiswa mengikuti substantif. Kemudian yang ke-9, pengumuman hasil tes substantif dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Kemudian calon mahasiswa mendapat informasi jadwal tes. Yang 10, calon mahasiswa mengikuti tes wawancara secara daring menggunakan ruang pertemuan virtual yang disediakan. Yang ke-12, pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat pada SIM PKB. Kemudian 13, calon mahasiswa dinyatakan lolos tes wawancara. Yang 14, calon mahasiswa menginformasi kesediaan dan mengikuti PPG prajabatan di perguruan tinggi yang ditentukan pada aplikasi SIM PKB sesuai dengan jadwal masa konfirmasi. Yang 15, Direktorat Jenderal GTK akan menetapkan mahasiswa PPG prajabatan tahun 2022 sesuai kuota nasional bidang studi yang dibuka. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan seleksi calon mahasiswa PPG prajabatan tahun 2022, yaitu yang pertama yaitu pendaftaran seleksi calon mahasiswa. Tanggalnya adalah 1 sampai tanggal 30 Juni tahun 2022. Pendaftaran seleksi untuk lulusan luar negeri yaitu terjadwal tanggal 1 sampai 25 Juni tahun 2022. Webinar tata cara pendaftaran seleksi calon mahasiswa PPG prajabatan tahun 2022 yaitu tanggal 6 Juni tahun 2022. Masa pembayaran biaya pendaftaran dan seleksi tahap 1 dan 2 yaitu tanggal 20 sampai 30 Juni 2022. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi yaitu nanti tanggal 6 Juli 2022. Cetak kartu peserta tanggal 6 sampai 10 Juli 2022. Jadi Bapak Ibu ketika nanti mengikuti seleksi atau mengikuti program PPG prajabatan tahun 2022, nanti untuk cetak kartunya Bapak Ibu bisa mengikuti cetak sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Kemudian untuk poin yang ke-7, pelaksanaan tes substantifnya itu nanti tanggal 11 sampai 19 Juli tahun 2022. Ini biasanya dilaksanakan di TUK. TUK itu biasanya ditentukan sesuai dengan kabupaten masing-masing atau tempat yang ditunjuk. Kemudian nomor 8, pengumuman kelulusan tes substantif itu nanti
di tanggal 12 Agustus tahun 2022-nya. Untuk pengumuman jadwal wawancara 1 yaitu terjadwal tanggal 15 sampai 17 Agustus 2022. Pelaksanaan tes wawancara 1 tanggal 18 sampai 27 Agustus 2022. Pengumuman hasil tes wawancara 1 itu tanggal 1 September 2022, dan konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan tahap 1 yaitu tanggal 2 tanggal 2 sampai tanggal 4 September 2022. Sedangkan pengumuman jadwal wawancara tahap 2 yaitu tanggal 6 sampai tanggal 7 September 2022. Pelaksanaan tes wawancara 2 yaitu tanggal 8 sampai tanggal 13 September 2022, sedangkan pengumuman hasil tes wawancara 2 yaitu terjadwal tanggal 16 September 2022. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan 2022 tahap 2 yaitu tanggal 19 sampai 21 September 2022. Penetapan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 yaitu tertanggal atau terjadwal tanggal 23 September 2022. Nah, lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK-nya yaitu terjadwal tanggal 23 sampai tanggal 30 September 2022. Kemudian untuk yang poin 19 orientasi mahasiswa yaitu terjadwal tanggal 3 Oktober 2022. Kemudian untuk awal perkuliahan PPG Prajabatan 2022 yaitu dimulai terjadwal pada tanggal 4 Oktober 2022. Kemudian untuk perubahan jadwal akan disampaikan pada laman https://ppg.kemendikbud.go.id. Ketentuan lain, calon mahasiswa diharapkan memberikan data dengan benar. Jika ditemukan data yang tidak sesuai dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan, Ditjen berhak memberikan status diskualifikasi. Itu Bapak Ibu rangkaian pengumuman dan jadwal yang telah dibuka untuk program PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Itu yang biasa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan juga Bapak Ibu yang belum subscribe untuk bisa subscribe, dan jangan lupa untuk loncengnya sehingga tidak ketinggalan info-info yang terbaru yang kami bagikan. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.